Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Septian Abdi, program studi Hukum Tata Negara 5 semester 4, yang dimana sini saya akan memaparkan beberapa tentang materi tentang pemerintahan desa dan otonomi desa. Yang pertama itu pemerintahan desa. Kita melaju dulu kepada pengertiannya. Pengertian pemerintahan desa sini adalah lembaga pemerintahan yang bertugas untuk mengelola kewilayahan di tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui peraturan perundangan nomor 72 tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang ditertibkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat 1 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang dimana di sini pemerintahan kepala desa bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Baik, kita menuju kepada susunan organisasi pemerintahan desa. Desa dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa, yang dimana yaitu warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan selama masa jabatan 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya. Kepala desa dapat menjabat sebanyak 3 kali masa jabatannya, terhitung secara berturut-turut ataupun tidak secara berturut-turut. Dalam daerah kabupaten dapat membantu desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang desa, yang dimana di sini pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten kota dapat memberikan sebagian tugas kewenangan kepada kepala desa yang merupakan kewenangan kepala desa. Adapun susunan tata kerja pemerintahan desa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi tata kerja atau SOT pemerintahan desa. Antara lain yang pertama itu sekretaris desa, yang kedua pelaksana kewilayahan, yang ketiga pelaksana teknis. Baik, yaitu tugas dan fungsi pemerintahan desa. Yang pertama itu tugas dan fungsi kepala desa. Kepala desa di sini berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan serta pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Dan adapun fungsi kepala desa di sini yaitu bertugas untuk melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, yang melaksanakan pembangunan seperti pembangunan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Yang kedua yaitu tugas dan fungsi sekretaris desa. Adapun sekretaris desa di sini berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris desa, yang dimana bertugas dalam membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Dan adapun fungsi sekretaris desa yaitu melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi. Kemudian yang ketiga itu tugas dan fungsi kepala urusan. Kepala urusan di sini berkedudukan sebagai staf sekretariat, yang dimana ia membantu sekretaris desa dalam pelaksanaan layanan administrasi, pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Dan adapun fungsi dari kepala urusan di sini yaitu kepala urusan tata usaha dan umum berfungsi untuk melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah. Kepala urusan keuangan bertugas untuk melaksanakan urusan keuangan. Kepala urusan perencanaan berfungsi untuk mengkoordinasikan urusan perencanaan. Adapun yang keempat yaitu tugas dan fungsi kepala seksi. Kepala seksi ini berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis, yang dimana ia membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas operasional, yang dimana ia berfungsi sebagai pelaksanaan manajemen tata praja pemerintahan. Yang kelima yaitu tugas dan fungsi kepala kewilayahan atau kepala dusun. Kepala kewilayahan di sini atau kepala dusun berkedudukan sebagai unsur satuan kewilayahan yang dimana ia bertugas untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan urusan kewilayahan yang berada di wilayahnya. Dan adapun fungsi dari kepala
kepala wilayah atau kepala dusun di sini, yaitu melakukan pembinaan, ketertiban, ketentraman, serta melaksanakan upaya perlindungan kepada masyarakat. Baik teman-teman, kita beralih kepada otonomi desa. Otonomi desa di sini adalah kewenangan yang diberikan kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu desa yang artinya tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Desa adalah satuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sini berdasarkan hak asal usul adat istiadat masyarakat itu, yang dimana desa ini berada di kabupaten atau kota. Menurut H.W. Widjaja menyatakan dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa, menyatakan bahwa desa adalah sebagai kelompok satu masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Baik, kita memiliki wewenang sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2015 tentang desa. Yang pertama itu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. Yang kedua itu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten atau kota. Yang ketiga, tugas pembantuan dari pemerintah, yaitu pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Yang keempat yaitu urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Baik, kita masuk dalam materi otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Yang pertama yaitu otonomi luas. Kewenangan otonomi luas ini yaitu keleluasan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan dalam semua bidang pemerintahan kecuali dalam wewenang bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, dan kewenangan dalam bidang lainnya. Kemudian yang kedua, otonomi nyata. Otonomi nyata di sini, kewenangan otonomi nyata di sini keleluasan daerah dalam menyelenggarakan wewenang pemerintahan dalam bidang tertentu, yaitu yang secara nyata ada dan diperlukan tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Yang ketiga itu otonomi yang bertanggung jawab. Kewenangan otonomi yang bertanggung jawab di sini berupa pertanggungjawaban atas pemberian hak dan wewenang kepala daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi atau dipikul oleh kepala daerah, yang dimana ini bertujuan untuk pemberian otonomi daerah. Kita beralih kepada konsep otonomi desa, menyatakan bahwa otonomi desa adalah merupakan otonomi yang bulat, asli, dan utuh, dan bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Otonomi desa adalah hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan desa tersebut. Baik, itulah tadi beberapa materi tentang pemerintahan desa dan otonomi desa. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah terhadap virus COVID-19 ini. Baik, saya akhiri dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rajai